Ekosistem dan pelestarian sumber daya hayati. Komponen penyusun ekosistem. Ekosistem menyatakan kesatuan struktural dan fungsional antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ada dua macam komponen penyusun ekosistem, yaitu komponen biotik, komponen abiotik. Komponen biotik. Komponen biotik yaitu semua makhluk hidup yang menyusun suatu ekosistem berdasarkan fungsi atau tingkatan trofiknya. Komponen biotik dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu produsen, konsumen, dekomposer atau pengurai. Tekan tombol berikut untuk penjelasan lebih lanjut. Produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan sendiri, yaitu tumbuhan. Konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang memperoleh energi dari bahan makanan yang dibuat oleh produsen. Dekomposer atau pengurai. Pengurai atau dekomposer adalah organisme yang berperan sebagai pengurai zat-zat yang terdapat dalam makhluk hidup yang sudah mati. Komponen abiotik. Komponen abiotik merupakan tempat hidup, makanan, dan kondisi yang diperlukan oleh komponen biotik. Komponen abiotik terdiri dari air, tanah, suhu, cahaya matahari, udara. Tekan tombol berikut untuk penjelasan lebih lanjut. Air. Air berfungsi sebagai pelarut zat-zat dalam tubuh, sistem pengangkut, dan tempat berlangsungnya reaksi-reaksi biokimia di dalam tubuh. Keberadaan air pada suatu ekosistem sangat mempengaruhi jenis makhluk hidup yang dapat hidup. Tanah. Keadaan tanah menentukan jenis tumbuhan yang dapat hidup dan jenis-jenis tumbuhan akan menentukan jenis-jenis hewan yang dapat hidup. Suhu. Suhu mempengaruhi reaksi biokimiawi di dalam tubuh. Setiap makhluk hidup memerlukan suhu optimum untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Cahaya matahari. Cahaya matahari diperlukan untuk proses fotosintesis tumbuhan hijau. Selain itu, cahaya matahari juga mempengaruhi suhu bumi menjadi sesuai untuk kehidupan berbagai makhluk hidup. Udara. Udara merupakan campuran berbagai macam gas, misalnya nitrogen, oksigen, karbon dioksida, dan karbon monoksida. Oksigen diperlukan oleh makhluk hidup untuk respirasi, sedangkan karbon dioksida diperlukan tumbuhan untuk proses fotosintesis. Keseimbangan ekosistem. Komponen abiotik yang mempengaruhi ekosistem juga terus-menerus mengalami perubahan. Perubahan ini menyebabkan terjadinya perubahan pada komunitas dan ekosistem. Perubahan ekosistem akan berakhir setelah terjadi keseimbangan ekosistem. Keseimbangan ekosistem terdiri dari dua macam, yaitu ekosistem yang seimbang, daya lenting ekosistem. Tekan tombol berikut untuk penjelasan lebih lanjut. Ekosistem yang seimbang. Ekosistem yang seimbang adalah ekosistem yang komponen penyusunannya memiliki komposisi yang seimbang. Komposisi seimbang bukan berarti jumlahnya sama. Misalnya, pada waktu musim hujan, jumlah rumput di suatu padang rumput meningkat. Ketika musim kemarau, jumlah rumput berkurang. Daya lenting ekosistem. Daya lenting ekosistem adalah kemampuan ekosistem untuk pulih kembali dalam keadaan seimbang apabila ekosistem yang seimbang mendapat gangguan.
Keseimbangan ini dapat mengakibatkan perubahan yang dapat menyebabkan terbentuknya keseimbangan baru. Hubungan saling ketergantungan. Contoh hubungan ini adalah sebagai berikut. 1. Komponen biotik mempengaruhi komponen abiotik. Contohnya adalah tumbuhan hijau dalam proses fotosintesis menghasilkan oksigen, sedangkan kadar oksigen meningkat dan suhu lingkungan menjadi sejuk. 2. Komponen abiotik mempengaruhi komponen biotik. Contohnya adalah cahaya, tanah, air, udara, dan unsur hara atau komponen abiotik mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan atau komponen biotik. Rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan yang digambarkan secara skematis dalam bentuk garis lurus searah dan tidak bercabang. Contoh, rumput dimakan belalang, belalang dimakan ayam, ayam dimakan ular, dan ular dimakan elang. Dari peristiwa makan dan dimakan di atas, akan terjadi perpindahan atau aliran energi dari produsen atau rumput ke konsumen satu atau belalang, hingga konsumen puncak, dalam hal ini adalah elang, sebagai sumber energi utama dalam ekosistem adalah sinar matahari. Jaring-jaring makanan. Di alam, beberapa proses makan dan dimakan atau rantai makanan saling berkaitan membentuk sebuah jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan selalu berawal dari produsen dan diakhiri oleh pengurai. Bahan-bahan yang diuraikan itu akan kembali digunakan oleh produsen, sehingga daur materi dan energi tidak pernah terputus. Piramida makanan. Piramida makanan adalah suatu piramida yang menggambarkan perbandingan komposisi jumlah biomasa dan energi dari produsen sampai konsumen puncak dalam suatu ekosistem. Komposisi biomasa terbesar terdapat pada produsen yang menempati dasar piramida. Demikian pula jumlah energi terbesar terdapat pada dasar piramida. Jenis-jenis interaksi antar organisme. Terdapat beberapa jenis hubungan antar makhluk hidup, yaitu sebagai berikut. Hubungan netral, hubungan simbiosis, hubungan kompetisi, hubungan predasi. Hubungan netral. Hubungan netral yaitu hubungan yang tidak saling mempengaruhi. Netralisme terjadi apabila nisianya berbeda. Sesungguhnya, hubungan yang benar-benar netral tidak ada. Sebab, setiap organisme memerlukan komponen abiotik atau udara, ruangan, air, dan cahaya yang sama, sehingga timbul persaingan. Contoh, hubungan antara kambing dan ayam yang dipelihara manusia dalam kandang yang berdekatan. Hubungan simbiosis. Hubungan simbiosis yaitu hubungan saling mempengaruhi antara dua organisme, yang terbagi menjadi 3 jenis, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, simbiosis parasitisme. Tekan tombol berikut untuk penjelasan lebih lanjut. Simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme yaitu hubungan antara dua jenis organisme yang saling menguntungkan. Contohnya adalah kupu-kupu dan tumbuhan berbunga. Kupu-kupu memperoleh madu dari bunga, sedangkan tumbuhan berbunga dibantu proses penyerbukannya. Simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme yaitu hubungan antara dua jenis organisme, di mana yang satu diuntungkan dan yang satu lagi tidak dirugikan saat saling berinteraksi. Contohnya adalah tanaman anggrek dengan pohon yang ditumpanginya. Tanaman anggrek diuntungkan karena dapat hidup di pohon yang ditumpanginya, sedangkan pohon tidak mendapatkan keuntungan atau kerugian.
Simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme yaitu hubungan antar dua jenis organisme yang merugikan salah satu pihak, sedangkan pihak yang lain diuntungkan saat berinteraksi. Contoh lain adalah kutu yang hidup pada kulit hewan. Kutu mendapat untung karena menghisap darah, sedangkan hewan dirugikan karena darahnya dihisap dan menjadi gatal-gatal. Kompetisi. Hubungan kompetisi terjadi jika dalam suatu ekosistem terdapat ketidakseimbangan. Hubungan kompetisi dapat terjadi antara individu-individu dalam satu spesies maupun individu-individu yang berbeda spesies. Contoh, hubungan kompetisi dalam satu jenis adalah persaingan antara pejantan kumbang, badak, untuk memperebutkan betina ketika musim kawin tiba. Hubungan predasi. Hubungan predasi yaitu hubungan antara organisme yang memangsa dan organisme yang dimangsa. Contohnya adalah hubungan antara rusa dengan singa. Meskipun tampaknya kejam, hubungan predasi diperuntukkan untuk mengendalikan jumlah populasi mangsa. Pentingnya menjaga kelestarian keanekaragaman tumbuhan dan hewan. Kelestarian keanekaragaman jenis makhluk hidup harus senantiasa diperhatikan agar keseimbangan ekosistem selalu terjaga. Ekosistem yang seimbang diperlukan untuk mempertahankan kehidupan manusia. Keanekaragaman tumbuhan dan hewan penting untuk kesejahteraan manusia. Peranan tumbuhan dan hewan bagi manusia. Tumbuhan dan hewan mempunyai peran yang penting bagi manusia. Beberapa peranan tumbuhan dari hewan adalah sebagai berikut: sumber pangan, pakaian, perumahan, dan kesehatan. Sumber ekonomi, manfaat ekosistem, manfaat keilmuan. Sumber pangan, pakaian, perumahan, dan kesehatan. Perhatikan makanan yang tersaji di meja makan. Dari manakah kita mendapatkan bahan makanan itu? Semua berasal dari makhluk hidup. Pakaian juga berasal dari makhluk hidup. Misalnya, sutra dan kapas. Untuk mendirikan perumahan, kayu merupakan bahan dasar yang penting. Di bidang kesehatan, penggunaan obat tradisional yang berasal dari makhluk hidup sebagai alternatif pengobatan. Sumber ekonomi, industri perkebunan, obat-obatan, kosmetika, makanan, dan minuman merupakan contoh industri yang berkaitan erat dengan keberadaan makhluk hidup. Selain itu, banyak jenis-jenis makhluk hidup yang dapat dipanen dari alam atau hutan dan diperdagangkan langsung, misalnya rotan, umbi-umbian, hewan buruan, dan buah-buahan. Jadi, keanekaragaman makhluk hidup merupakan sumber ekonomi bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Manfaat ekosistem. Keanekaragaman makhluk hidup berperan penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Contoh, tumbuhan di hutan tropis banyak menghasilkan oksigen dan menyerap banyak karbon dioksida dari udara. Dikatakan bahwa hutan hujan tropis merupakan paru-paru dunia karena peranan pentingnya menjaga keseimbangan komposisi gas di udara. Manfaat keilmuan. Keanekaragaman makhluk hidup merupakan sumber plasma nutfah. Keanekaragaman plasma nutfah diperlukan untuk menciptakan jenis-jenis tanaman atau hewan budaya yang unggul. Selain itu, adanya keanekaragaman hayati memungkinkan untuk menemukan sumber alternatif bagi pangan, obat-obatan, dan kebutuhan dasar manusia lainnya. Usaha pelestarian keanekaragaman makhluk hidup. Begitu pentingnya keanekaragaman makhluk hidup bagi manusia, sehingga diperlukan upaya untuk melindunginya.
Berbagai cara yang dapat ditempuh untuk melestarikan keanekaragaman makhluk hidup adalah sebagai berikut. 1. Membuat aturan perundangan yang dapat melindungi kelestarian makhluk hidup. 2. Melakukan penyuluhan dan kampanye pentingnya pelestarian keanekaragaman makhluk hidup. 3. Pembuatan taman nasional.